Adapun urutannya, andai kata kita hendak melaksanakan wirid di malam hari sesudah guring, sesudah isya itu, maka yang bagus adalah begitu kita guring, kita bangun tengah malam umpamanya, yang kita lakukan sesudah kita bersuci itu adalah sembahyang sunat wudhu. Nah kemudian sudah sembahyang sunat wudhu, kita melakukan lagi sembahyang sunat tahajud. Itu 2 rakaat dan surahnya pun sama kata Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wal yakun laka ayyuhal murid hazzum minat tahajjudi fa innal layla waqtu khalwatil abdi ma'a maula wa akthir fihi minat tadarru' wal istighfar wa naji rabbaka bilisani dhillati wal ittirar an qalbin mutahaqqiqin bi nihayatil ajzi wa ghayatil inkisar. Dan hendaklah ada bagi engkau, wahai seorang murid, bagian daripada tahajud. Maka bahwasanya malam itu adalah waktu berkhalwatnya seorang hamba beserta Tuhannya, maka perbanyaklah pada malam itu daripada tadarru', bersangatan memohon kepada Allah, wal istighfar, minta ampun, dan munajatlah engkau kepada Tuhan dengan bahasa atau lisan kehinaan, dan sangat berhajat daripada hati yang menyatakan dengan kesudahan lemah dan kesudahan kehinaan. Nah, jadi dalam pasal ini tugas-tugas seorang murid di malam hari, yaitu yang pertama adalah tahajud. Tahajud artinya sudah diketahui bahwa tahajud itu sembahyang sunat atau sembahyang apapun yang dilakukan sesudah guring, sesudah sembahyang isya. Itu adalah waktunya tahajud itu. Sembahyang yang dilakukan sesudah guring, sesudah isya. Amun mbah maghrib guringnya, nah guring mbah maghrib misal bangun pukul 2, nah itu hanya sembahyang isya. Nah itu kadada tahajud, karena guringnya sebelum isya. Jadi guring itu mesti sesudah isya bangun, nah maka sembahyangnya itu disebut sembahyang tahajud.
sembahyang tahajud itu ada tahajud secara khusus. Tahajud secara khusus itu usalli sunat tahajud. Nah itu secara khusus. Secara umum sembahyang apapun yang dilakukan sesudah guring, sesudah isya itu disebut tahajud. Baik sembahyang mengqadha, sembahyang sunat wudu, sembahyang hajat, sembahyang istikharah, sembahyang tobat, nah itu dinamakan adalah tahajud, asal dilakukan sesudah guring, sesudah isya. Nah, adapun urutannya, andai kata kita hendak melaksanakan wirid di malam hari sesudah guring, sesudah isya itu, maka yang bagus adalah begitu kita guring, kita bangun tengah malam umpamanya, yang kita lakukan sesudah kita bersuci itu adalah sembahyang sunat wudu. Nah kemudian sudah sembahyang sunat wudu, kita melakukan lagi sembahyang sunat tahajud. Itu 2 rakaat dan surahnya pun sama, kada apa-apa, beda niat saja. Sembahyang tahajud, sembahyang sunat wudu, niatnya sunat wudu, bacaannya sama, qul ya qul huwallah juga. Nah kemudian tuntung 2 rakaat sunat wudu disambung dengan sunat tahajud 2 rakaat juga, bacaannya sama juga, habis Fatihah itu qul ya qul huwallah, rakaat pertama kedua. Nah kemudian sesudah sunat tahajud itu bagus pula kita melakukan sunat taubat. Nah sunat taubat 2 rakaat juga, dan bacaannya pun kada apa-apa, sama dengan sebelumnya. Fatihah qul ya, rakaat kedua Fatihah qul huwallahu ahad. Jadi beda-beda niat saja. Sama yang sunat wudu 2 rakaat bacaannya itu, sunat tahajud 2 rakaat bacaannya sama sunat wudu. Nah, kemudian yang ketiga dilakukan sunat tobat. Nah habis sunat tobat ini bagus pula kita lanjutkan dengan sunat hajat. Sunat hajat pun 2 rakaat juga. Nah sunat hajat ini bacaannya qul ya qul huwallah boleh juga, atau rakaat pertama sudah Fatihah itu Allahula, rakaat keduanya Amanar Rasul boleh juga. Nah sembahyang hajat ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sembahyang hajatnya sembahyang minta sesuatu kepada Allah. Yang kita minta di dalam sembahyang hajat itu, yang pertama secara umum kita minta keselamatan dunia dan akhirat. Minta keselamatan dunia dan akhirat kepada Allah. Keselamatan dunia akhirat untuk siapa? Yang pertama untuk diri sendiri. Karena Allah memerintahkan ibda binafsik, mulailah dengan diri kamu. Kita minta keselamatan diri sendiri, lalu kita minta keselamatan kedua orang tua, minta keselamatan dunia akhirat kepada anak istri, minta keselamatan dunia akhirat kepada orang-orang yang punya hak atasku, minta keselamatan dunia akhirat atas orang-orang yang aku cintai, minta keselamatan dunia akhirat kepada orang-orang yang berbuat baik kepadaku,
hanya secara umum minta keselamatan dunia akhirat kepada kaum muslimin dan muslimat. Nah, yang kedua yang kita minta dengan salat hajat itu adalah bahwa kita minta kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan tugas-tugas kewajiban-kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hajat kita. Habis kita menghadirkan hajat dalam hati tadi, hanya kita sembahyang 2 rakaat sunat hajat. Nah, setelah kita selesai sunat hajat, kita kalaunya belum berwitir, nah laksanakan witir. Kalau kita belum berwitir, kalau kita sesudah isya sudah berwitir, nah kada perlu lagi ada witir, karena tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam itu. Ujar Nabi kita, la witrani fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau kita berwitir sudah di awal malam, maka di tengah malam kada perlu lagi berwitir, karena mun witir itu 2 jadi ganap jadinya. Kalau jadi witir lagi, misal hendak guring berwitir serakaat, kena bangun guring berwitir pulang jadi 2 rakaat, ganap aja jadinya. Nah, jadi witir itu Nabi sekali aja, bila belum guring ya cukup belum guring, bila imbah guring tengah malam ya tengah malam. Nah, itu sembahyang yang patut, yang bagus dilaksanakan bila mana kita bangun tengah malam itu. Jadi 8 rakaat jumlahnya. Mau hendak berwitir tambahi witir 3 rakaat jadi 11 rakaat jadinya. Jadi sunat wudu 2 rakaat, sunat tahajud 2 rakaat, sunat taubat 2 rakaat, sunat hajat 2 rakaat. Nah, sebelum sunat hajat tadi kita menghadirkan dahulu hajat kita kepada Allah apa. Jadi sebelum sembahyang hajat kita lawan Tuhan berpandir dulu, ya Allah, hamba minta kepada Engkau keselamatan dunia akhirat untuk diri hamba, untuk orang tua hamba, untuk anak istri hamba, untuk orang-orang yang punya hak kepada hamba, untuk orang-orang yang hamba kasihi, untuk orang-orang yang berbuat baik kepada hamba, dan untuk kaum muslimin dan muslimat. Kemudian lagi minta hajat kepada Allah agar dimudahkan menjalankan tugas-tugas kewajiban selaku hamba Engkau, ya Allah. Nah, nyar sembahyang hajat 2 rakaat. Nah, sesudah selesai sembahyang itu, fa'aksir fihi minat tadarru' wal istighfar. Perbanyaklah pada malam itu daripada memohon kepada Allah dan istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan banyak para ulama telah mengarang, telah menyusun macam-macam istighfar di tengah malam itu. Ada istighfarnya Hasan Basri, ada istighfarnya Ahmad Ar-Rifai, ada banyak istighfar, ada istighfarnya Habib Abdullah Al-Haddad. Itu banyak di buku-buku, di kitab-kitab istighfar yang bagus dibaca di malam hari itu. Wanaji rabbaka, dan munajatlah engkau. Munajatlah engkau kepada Tuhan dengan lisan kehinaan dan sangat berhajat, daripada hati yang meyakini, yang menyatakan dengan kesudahan lemah dan kesudahan kehinaan. Nah, munajat itu artinya, kalau bahasanya munajat itu saling bapandir. Nah, ujar berdialog ngarannya munajat itu, ada ucapan kita, ada jawaban dari Allah. Nah, jadi munajat itu artinya munajat itu.
Nah, jadi di tengah malam itu atau di akhir malam itu kita munajat kepada Allah dengan menampakkan kehinaan-kehinaan kita. Misalnya bahasa Indonesia aja, kita misalnya bahasa Indonesia, ya Allah ya Tuhanku, hamba adalah orang yang banyak dosa kepada Engkau, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa hamba ini kecuali Engkau ya Allah. Nah, itu artinya adalah contohnya munajat. Ya Allah, Engkau orang yang maha pengampun dan hamba orang yang banyak dosa kepada Engkau, tidak ada yang bisa mengampuni dosa hamba kecuali Engkau ya Allah. Nah, itu contohnya munajat. Ya Allah, Engkau adalah orang yang maha mulia, sedangkan hamba adalah orang yang hina. Ya Allah, Engkau yang maha besar, sedangkan hamba orang yang maha lemah. Ya Allah, Engkau orang yang maha menolong dan hambalah orang yang sangat minta pertolongan kepada Engkau. Itu contoh-contoh munajat. Lain doa. Doa itu kan artinya permintaan. Kalau munajat ini hanya sekedar menampakkan pengaduan-pengaduan kita kepada Allah tentang kehinaan-kehinaan kita, kesusahan-kesusahan kita. Ya Allah, hamba orang yang ini, hamba orang yang miskin, Engkau yang maha kaya. Ya Allah, Engkau orang yang agung, hamba orang yang hina, orang yang kecil. Nah, itu munajat sebenarnya. Dan munajat itu pun banyak juga ulama-ulama menyusun. Ada munajatnya Ibnu Athaillah di akhir kitab Hikam itu ada contoh munajat. Munajatnya imam ini, munajat imam ini, yang isinya adalah seperti itu. Wahzar an tad'a qiyamal lail. Nah, dan takutlah kamu bahwa engkau meninggalkan qiyamul lail. Qiyamul lail artinya lebih umum daripada tahajud. Beribadah dengan ibadah di malam hari itu disebut qiyamul lail. Baik belum guring, baik imbah guring, ngarannya qiyamul lail. Atau kada beguringan malam, semalaman kada beguringan, nah itu qiyamul lail. Kalau tahajud tuh khusus tadi, yang sesudah guring, sesudah isya. Kalau qiyamul lail ini baik guring atau kada guring, bila kita beribadah di malam hari itu ngarannya qiyamul lail. Wahzar an tad'a qiyamul lail, dan takutlah kamu bahwa kamu meninggalkan qiyamul lail itu. Fala ya'ti 'alaika waktu sahar, tidak datang atas engkau waktu menjelang subuh, illa wa anta mustaiqizun, melainkan engkau bangun zakirun lillah subhanahu wa ta'ala, mengingat berzikir bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengatakan bahwa untuk orang-orang yang salikin, orang-orang yang menjalani jalan Allah, itu kalau beribadah itu bagusnya adalah di akhir malam sampai subuh. Artinya jangan beribadah di tengah malam, karena tengah malam itu waktunya orang-orang yang dekat dengan Allah. Tengah malam itu waktunya orang-orang yang sudah hubungan khusus dengan Allah. Jadi orang-orang kita yang hanya hendak beparak lawan Tuhan ini baiknya di akhir malam. Faslun ay hadza pasal. Wa kun ayyuhal murid, dan jadilah engkau wahai murid, bighayatil i'tina, pada bersangatan memperhatikan, biiqamatis shalawatil khams, dengan mendirikan sembahyang 5 waktu. Biitmami qiyamihinna wa qiraatihinna wa khushu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa sairi arkanihinna wa sunanihinna. Dan hendaklah engkau wahai seorang murid
bersangatan memperhatikan, bersangatan mementingkan dengan mendirikan sembahyang 5 waktu dengan menyempurnakan berdirinya. Berdiri itu sempurna. Wa qiraatihinna, dan menyempurnakan bacaan-bacaannya. Wa khusyu'ihinna, dan menyempurnakan kehusuannya, dan menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan sekalian rukun-rukunnya dan sunat-sunatnya. Nah, itu artinya i'tina, itu artinya mementingkan. Karena dalam sembahyang itu, segala perbuatan dalam sembahyang itu ada makruh, ada boleh, ada afdal. Macam misalnya berdiri. Nah, berdiri itu kan ada batasan, boleh berdiri sembahyang macam ini, makruh sembahyang berdiri macam ini, afdal sembahyang berdiri seperti ini. Nah, contohnya berdiri yang boleh, ya berdiri yang boleh, ya berdiri biasa, berdiri biasa. Ada berdiri yang makruh, misal waktu berdiri itu kita sambil bersandar ke dinding atau ke tiang masjid. Nah, boleh aja juga itu, cuma makruh. Sedangkan berdiri yang afdal itu adalah berdiri tegak, menundukkan kepala sedikit, berdirinya tegak, dan meletakkan 2 tangannya di antara pusat dan dadanya. Nah, itu berdiri yang afdal. Jadi hendaklah dalam sembahyang itu kita melakukan segala sesuatu yang afdal. Demikian pula bacaan-bacaannya. Dalam sembahyang itu kita boleh cukup membaca Fatihah saja. Waladhdallin amin, Allahu akbar, ruku'. Boleh aja itu. Kada bersurahan umpamanya. Nah, cuma itu kada sempurna. Nah, kita dituntut untuk menyempurnakan bacaan itu. Dan bacaan itu ada bacaan yang bagus, ada bacaan yang boleh. Bacaan yang bagus, bacaan yang afdal, bacaan dengan tartil. Sedangkan bacaan yang boleh, bacaan Quran yang kita baca saraba handap semuaan. Kada denang sealif 2 alifnya, semuaan rata. Nah, itu boleh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan handap semuaan tuh. Nah, itu boleh aja itu. Bacaan Quran itu kalau dihandapakan semuaan boleh. Namun dipanjangkan kada boleh. Memindikkan bacaan yang panjang boleh. Memanjangkan bacaan yang pindik itu bisa makruh, bisa batal. Kan mestinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, panjang kan balik pang iyyaka, nanti dipanjangkan nya kada handap semuaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu boleh aja itu. Tapi menang pindik dipanjangkan, nah itu bisa batal. Misal iyyaka na'budu wa iyyaka, nah padahal kan handap aja kak atau dipanjangkannya, itu berbahaya itu. Ini diambilnya semuaan pindik boleh aja, tapi yang sempurna itu yang pindik-pindik, yang panjang-panjang. Nah, wa qiraatihinna wa khusyu'ihinna, menyempurnakan kehusuannya, wa ruku'ihinna, menyempurnakan rukuknya. Rukuk itu macam-macam juga, ada yang boleh, ada yang afdal, ada yang makruh.
Rukun yang afdal itu meletakkan dua telapak tangan di dua lututnya, itu rukun yang afdal. Kemudian meratakan belakang dan lehernya rata, nah itu afdal. Amun kita tunduk pang kepala sedikit tetungak, itu boleh aja juga, kada apa-apa, cuma kada afdal. Nah dalam hal sembahyang ini disuruh kita memberikan yang sebaik-baiknya. Wa sujudihinna, dan sujudnya, sujud kayak itu juga ada yang boleh, ada yang makruh, ada yang afdal. Dan sekalian rukun-rukunnya, dan wasunanihinna, dan sunat-sunatnya. Wa ash'ir qalbaka qabla dukhul fis shalah, dan rasakanlah di dalam hati engkau sebelum masuk dalam sembahyang itu azamata man turidul wuquf baina yadayhi jalla wa ala, dan rasakanlah dalam hati engkau sebelum engkau masuk dalam sembahyang, rasakan keagungan, kebesaran Tuhan yang engkau hendak berdiri di hadapannya jalla wa ala. Nah, jadi sebelum kita sembahyang itu kita sudah menghadirkan hati bahwa Tuhan yang kita hadapi ini, Tuhan yang bakal kita berdiri di hadapannya ini adalah Tuhan yang maha besar, yang maha agung. Nah itu sangat mempengaruhi tentang baiknya sebuah sembahyang. Jadi sebelum sembahyang itu kita sempat dulu menghadirkan hati bahwa yang bakal kita hadapi ini, yang bakal kita berdiri di hadapannya ini adalah Tuhan yang maha agung, yang sewaktu-waktu bisa mencabut nyawa kita, yang sewaktu-waktu bisa mencabut iman kita, yang sewaktu-waktu bisa berbuat apapun yang Dia kehendaki kepada kita. Itu sebelum masuk sembahyang. Nah, sehingga begitu sembahyang kita mudah untuk menghadirkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahzar an tunajiya malikal muluk wa jabbaral jababirah biqalbin lahin, dan takutlah kamu bahwa kamu munajat kepada raja segala raja, wa jabbaral jababirah, dan yang keras dari sekalian yang keras, yang perkasa dari sekalian yang perkasa, engkau munajat kepadanya biqalbin lahin, dengan hati yang lalai. Mustarsilin, yang bebas bi audiyatil ghaflah, pada jurang-jurang kelalaian, wal wasawis, dan waswis, gangguan-gangguan syaitan di dalam hati. Jailin, yang berputar bimayadinil khawatir, pada lapangan khatar geritik-geritik hati, wal afkarid dunyawiyah, dan pikiran-pikiran dunyawiyah. Nah, jangan sekali-kali engkau munajat kepada Allah. Sembahyang itu kan munajat dengan hati yang lalai, dengan hati yang lingah, dengan hati yang bebas berjalan di jurang-jurang kelalaian, yang berputar pada halaman geritik-geritik hati, pikiran-pikiran dunia. Patas taujibul maqta min Allah, maka engkau mendapatkan kemurkaan daripada Allah. Wa tarda'an babillah, dan terusir daripada pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis Nabi, apabila dihidangkan kepada engkau makanan, maka dahulukanlah makan sebelum sembahyang itu. Kenapa tujuannya? Supaya hati jangan keingatan lawan makanan itu. Imam Junaid al-Baghdadi, beliau mulai rumah turun ke masjid.
Nah, sampai di tengah jalan bebulik lawas di rumah, bebulik. Hanya pulang turun ke masjid, jadi imam dihadangi orang sampai bebulik. Tuntung selesai sembahyang, muridnya bertakon, nah bepian tadi bebulik, wahai guru ada apa? Di sini waktu aku di tengah jalan tadi aku ingatan lawan bini, jadi tangi dulu bini. Nah, hanyar sembahyang. Supaya apa? Supaya sembahyang jangan kepikiran dengan bini itu. Nah, jadi itu contohnya bahwa apapun masalah yang akan mengganggu sembahyang itu lebih dahulu diutamakan daripada sembahyang diselesaikan. Walaupun sembahyang itu tertunda sampai kepada waktu yang kedua, waktu yang ketiga, atau waktu yang keempat. Jadi sembahyang di awal waktu, umpamanya sembahyang di awal waktu, tapi hati masih kepada hal-hal yang kita pikirkan sebelumnya, itu di bawah derajatnya daripada kita sembahyang di akhir waktu tapi hati kita sudah sunyi daripada pikiran-pikiran itu. Misal kita mau ada gawian, ada gawian nih, mau kutuntungakan gawian ini, aku lapang hati cuma sembahyang zuhur tak ke pukul 2. Amun ku mandak dulu gawian ini sembahyang di awal waktu, pikiranku kegawian ini. Nah, itu yang disuruh kita menyelesaikan dulu gawian itu walaupun sembahyang di pukul 2 kaina zuhurnya. Nah, itu yang utama. Karena tingkatan derajat khusyuk itu lebih tinggi daripada derajat awal waktu. Awal waktu punya fadilat, punya keutamaan, tapi khusyuk ini lebih utama daripada awal waktu. Karena waktu itu berkaitan dengan sembahyang secara zahir, sedangkan khusyuk ini berkaitan sembahyang dengan secara batin, dan itu lebih mulia, lebih utama daripada yang zahir tadi. Jadi apapun pekerjaan kita nang belum selesai, nang andai kata kita bawa sembahyang ini mengganggu pikiran kita disuruh menyelesaikan itu supaya sembahyang kita dalam keadaan hati yang lapang daripada pikiran-pikiran itu. Karena sembahyang dengan pikiran-pikiran duniawiyah itu bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan kemarahan dari Allah dan terusir daripada pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waqad qala alaihi salatu wassalam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.